Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik, pondok pesantren misalnya, atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah, yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka, atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan. Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, emak kau berapa anaknya?" "Emak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? "Inni mukatsirum bikumul umam." Aku, kata Nabi, Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak, cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu aliyah, saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN, program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper, 5 perak, gambarnya ibu, anak 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya, India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi, senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka, tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, "Pak, gimana ibu ini kalau mati?" "Ya nggak apa-apa," kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati.
tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf, siklus menstruasi tak teratur. Darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan. Karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam. Berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam. Akhirnya ibu mati. Gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja. Memang laki setan. Jelas? Kertas yang terakhir. Perkenalkan Pak Ustadz. Nama saya tit. Sensor, tak boleh sebut. Kaitannya dengan perkataan Imam Malik. Beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu, kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Makanya ada 3. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab. Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan. Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja, beradab, daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan. Mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab. Melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adama iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam?
Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenanya diadab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insyaallah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.